Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semua yang diberkati dalam nama Yesus, baik yang di sini maupun di rumah, lambaikan tangannya. Sama-sama kita berkata, amin. Boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Shalom. Gimana kabar saudara? Panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, sekali lagi shalom. Saya mau khotbah tentang makan Yesus, saudaraku. Ya, ini judulnya. Wih, emang Yesus makanan? Iya. Seseorang yang makan Yesus gak akan sama hidupnya. Sama seperti Anda makan vitamin, Popeye makan bayam, menjadi berbeda. Anda makan Yesus, Anda akan berada di titik yang berbeda. Waktu kita makan Yesus, saya percaya hidupmu tidak akan sama lagi. Saya tidak percaya kalau Anda makan Yesus, Anda tetap sama, Anda tetap ada di lubang yang sama, Anda tetap di titik yang sama, Anda tetap ada di situasi yang sama. Kenapa? Sebab Yesus adalah makanan. Katakan amin, mari kita lihat ayatnya saudara. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Baca sama-sama. Amin. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak Ibu, saya nggak bicara tentang perjamuan kudus hari ini. Saya nggak bicara tentang perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan juga merupakan, saudaraku, satu sakramen di mana kita makan tubuh dan minum darah Yesus. Tapi yang saya maksud adalah, mari kita lanjut. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga, baca sama-sama. Aha, barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Barang siapa makan aku, kata Tuhan, akan hidup oleh aku. Haleluya. Next saudara. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, yaitu Yesus. Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Baca sama-sama, ia akan hidup selama-lamanya. Ayat 63-nya, saudaraku. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Baca bagian terakhir 2-3. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudaraku, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saya mau beritahu saudara. Dengarkan baik-baik saudara. Tadi Yesus berkata, tidak seperti roti yang dimakan oleh nenek moyangmu. Tahukah Anda, bangsa Israel keluar dari Mesir karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan mereka. Tangan Tuhan yang kuat melepaskan mereka dari Mesir, dari perbudakan menjadi bangsa merdeka. Dan kemudian di padang gurun
40 tahun. Saudaraku, 40 hari pertama mereka makan roti dan mana dari surga. Dan saudaraku, itulah yang membuat mereka kuat hidup berjalan di padang pasir. Ini bayang-bayang. Ini gambaran daripada dalam zaman perjanjian baru kita makan roti hidup, yaitu firman Allah sendiri. Katakan amin. Saudara, next saudara kita lihat ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan ini supaya saya merubah cara pandang Anda, bukan lagi hidup di perjanjian yang lama, tapi hidup di perjanjian yang baru. Amin. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Setuju? Ayat 9-nya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tahukah Bapak Ibu, ayat ini adalah ayat pertobatan. Maksudnya begini Bapak Ibu, ini bukan ayat ya. Jadi gini, pertama ayat 8 maka dikatakan gini, ayat 8. Jika kita berkata kita enggak berdosa, kita nipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Tahukah Anda, bangsa Israel keluar dari Mesir, bagian mereka hanya percaya makan tubuh anak domba. Betul? Nah sama, saudara dan saya dimerdekakan dari dosa. Kalau kita menyadari kita orang berdosa dan dengan perbuatan kita, dengan amal kita nggak bisa menebus dosa kita. Nah maka ayat yang ke-9, saudaraku, jika kita mengaku kita orang berdosa. Ini maksudnya. Jadi kita mesti menyadari, kita mesti mengakui saya orang berdosa. Saya butuh kelepasan, saya butuh keselamatan, saya butuh ada seorang perantara. Maka saudaraku ingat, ini pasal yang pertama. Nanti pasal kedua judulnya adalah Yesus perantara kita. Saudaraku, Alkitab ditulis dulu tanpa ada pasal pada ayat. Semua adalah sebuah surat. Nah, baru untuk mempermudah kita, berapa ratus tahun kemudian baru ditulis pasal dan ayat. Jadi sebuah kesinambungan, jangan membaca ayat sepotong-sepotong, tapi dari ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, kita ngerti. Waktu kita berkata, Tuhan, aku orang berdosa, aku nggak bisa menyelamatkan diriku sendiri dari dosa. Dan upah dosa adalah maut. Waktu Anda mengakui Anda orang berdosa, Tuhan mengampuni Anda. Amin. Saudaraku, saya percaya banyak dosa yang Anda sudah lupa, betul enggak? Kita enggak bisa akui satu persatu. Coba kalau Anda akui satu persatu, saudaraku, maka saya percaya, kalaupun ada buku, enggak bisa menampung dosa sampean, saudara. Nah, yang dimaksud sini adalah akui bahwa Anda adalah orang berdosa. Kita orang berdosa, maka dengar, lihat baik-baik. Keselamatan diberikan bukan karena kita mengakui dosa. Saya ulangi. Keselamatan diberikan karena kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Betul? Sebab saudaraku, orang-orang agama lain juga ngaku dosa tiap hari. Walaupun mereka mengakui dosa kepada Tuhan yang di atas sana, tetap. Keselamatan bukan karena kita mengakui dosa-dosa kita, tapi keselamatan karena kita mengakui kita orang berdosa, kita butuh juru selamat yang namanya Yesus, saudaraku. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Itu keselamatan yang kita terima. Nah maka ayat ini saudara, jika kita mengaku dosa kita, maksudnya saya orang berdosa. Maka Bapak Ibu, orang yang disalib di sebelah Yesus, dia nggak mengakui semua dosa-dosanya. Coba saudaraku, dia hanya berkata, Tuhan, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja. Yesus nggak berkata, akui dulu semua dosa-dosamu. Kemudian dia sambil disalib, tanggal sekian gua nyuri, tanggal sekian gua begini. Belum selesai, mati saudaraku. Betul nggak? Belum selesai, mati. Dia hanya percaya ini juru selamat.
Dia percaya, aku orang berdosa, aku nggak bisa melepaskan. Siapa aku manusia celaka, aku butuh juru selamat. Dan aku tahu ini Yesus juru selamat. Dia percaya, Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Amin. Katakan amin. Kurang mantap aminnya. Amin. Ayat berikutnya saudara. Nah, jika kita berkata kita tidak ada berbuat dosa, kita membuat dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Kembali lagi ini bicara, saudaraku, keselamatan itu dimulai dari menyadari kita orang berdosa, kita butuh juru selamat. Amin. Bukan karena perbuatan, amal kita tetap kita orang berdosa. Jadi kita menyadari saya orang berdosa. Sekalipun amalmu banyak, tetap saya orang berdosa. Tuhan butuh pengakuan bahwa kita orang berdosa. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita. Kita butuh juru selamat yang menolong kita. Yang membayar harga dosa kita. Amin. Maka saudaraku, next saudara, ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Kalau Anda baca judulnya, Yesus perantara perjanjian baru. Maksudnya apa perantara? Lihat saya dulu Bapak Ibu, lihat saya. Jangan lihat bahan dulu, lihat saya. Tadi Abraham pada waktu buat perjanjian, siapa yang berjanji mewakili Abraham? Yesus. Siapa yang berjalan di antara korban tadi? Yesus. Sebagai tiang api. Nah, inilah yang disebut perantara. Karena apa? Yesus tahu kalau Abraham suruh bikin janji, Abraham akan gagal. Konsekuensi dari kegagalan yaitu apa? Sanksi, penalti. Bapak Ibu Saudaraku, dengar, Tuhan Anda lihat bahwa kenapa hukum Taurat diberi? Karena orang Israel ngotot, minta, menyombongkan diri seperti Adam dan Hawa. Aku akan makan pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Supaya aku tahu mana yang baik dan buruk. Nah, sama seperti bangsa Israel menyombongkan diri. Aku akan melakukan segala perintahmu. Seperti yang kau sampaikan pada hari ini. Aku akan lakukan dengan setia. Sekali lagi, jangan amin dulu. Siapa tadi? Pak Tatang ya? Oh bukan, saya pikir Pak Tatang. Saudaraku, ini menyombongkan diri sekali lagi. Nah, Abraham nggak ada hukum Taurat. Siapa yang mewakili Abraham dalam buat perjanjian? Yesus. Maka Bapak Ibu, Anda dan saya, ingat siapa yang buat perjanjian? Perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian antara Allah dengan orang Israel di Gunung Sinai. Perjanjian baru, perjanjian antara Bapa dengan Yesus. Di mana? Di Golgota. Katakan amin. Yesus berjanji dengan Bapa mewakili saudara. Siapa yang mengadakan perjanjian? Yesus. Siapa yang menghadapi konsekuensi perjanjian? Yesus. Maka upah dosa adalah maut. Yesus mati, dia turun ke neraka. Dia menanggung siksaan api neraka. Karena dosa-dosa Anda dan saya. Hari ketiga dia bangkit. Saudaraku, siapa yang disiksa di neraka? Yesus. Siapa yang menikmati surga? Saudara dan saya. Siapa yang dicambuk? Yesus. Siapa yang menikmati? Saudara dan saya. Pak Tatang waktu kuliah teologi, siapa yang kuliah? Pak Tatang. Siapa yang bikin tugas? Anaknya. Siapa yang diwisuda? Pak Tatang. Siapa yang menikmati gelar STH? Pak Tatang. Tapi siapa yang bikin skripsi? Anaknya siapa kok anaknya? Anak saya gitu. Betul Pak Tatang? Nah seperti itu. Jadi Yohana yang bikin skripsi, Yohana yang bikin tugas, Pak Tatang yang diwisuda. Luar biasa. Inilah kasih karunia. Amin, amin. Amin, amin, amin. Jangan begitu. Itu nafsu namanya. Haleluya. Amin Pak Jum. Nah agak sedikit ada nafsunya masih. Lebih dulu. Amin saudara. Nah ini yang disebut Yesus perantara perjanjian baru. Kita lihat ya. Anak-anakku hal ini kutuliskan. Yang tadi gue tulis nih.
supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, saudaraku, kita punya seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Amin. Oke, ayat yang keduanya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Versi FAYH-nya saya sampaikan. Anak-anakku, ini saya katakan supaya kamu menjauhkan diri dari, kurang keras, dari menjauhkan diri. Bapak Ibu, jadi begini, saudara, ya. Ini yang saya khotbahkan pada waktu ibadah online. Salib itu ada dimensi vertikal, dimensi horizontal. Nah, saudara, firman Tuhan berkata, anak-anakku, saya katakan supaya kamu menjauhkan diri dari dosa. Saudara, dalam perjanjian yang lama di Gunung Sinai, siapa yang berbuat, itu yang mendapat berkat. Kalau kamu benar, kamu diberkati, kamu salah, kamu dikutuk. Nah, saudaraku, dalam perjanjian baru, jadi orang-orang di perjanjian lama menjaga dirinya, menjauhi dosa supaya berkenan, supaya diberkati. Tetapi kita orang perjanjian baru, kita menjauhi diri dari dosa bukan supaya berkenan. Tapi sebagai apa? Karena kita orang benar. Posisi kita sebagai orang benar. Berperilakulah sesuai dengan identitasmu sebagai orang benar. Amin. Amin. Oke, kembali ke tadi Bapak Ibu. Makan Yesus, kamu hidup. Siapa Yesus di sini? Perkataanku. Nah, kenapa hidupmu enggak berubah? Kenapa Anda tetap ada di tempat yang sama? Baik dalam keadaan rohani, jasmani, dan ekonomi. Karena kamu kurang makan Yesus. Saya berkata, kalau Anda makan Yesus, saya yakin hidupmu tidak akan sama lagi. Betul apa betul? Halo? Seorang atlet, saudaraku, dia makan dengan jatah yang macam-macam. Kalorinya dihitung, ininya dihitung, supaya otot-ototnya terbentuk. Supaya kalau dia lari Ben Johnson, sprinter, dia bisa lari dengan kecepatan seperti ini. Nah sama, waktu Anda makan Yesus, pasti ada sesuatu yang berubah. Katakan amin. Anda nggak mungkin sama lagi kalau Anda makan perkataan-perkataan Yesus. Pertanyaannya, apakah Anda makan Yesus setiap hari? Sepupu-sepupu saya, family saya, semuanya pada heran. Yang mereka lihat yaitu apa? Kok kamu bisa begini ya? Kok kamu bisa begini ya? Sampai mereka berkata, kok kamu begitu diberkati? Mereka lihat apa yang nampak. Saya bilang, kuncinya apa? Makan Yesus. Waktu Anda makan Yesus, Anda nggak akan lagi ada di titik yang sama. Sebab Yesus adalah makanan. Rohlah yang memberi hidup. Maka waktu Anda makan Yesus, apa yang ada dalam dirimu menjadi hidup. Bisnismu, keuanganmu, pelayananmu, studimu, masa depanmu, pekerjaanmu. Maka bangun tidur, saudaraku. Jangan, apalagi menjelang lebaran, saudaraku, bulan puasa. Saudaraku, jangan begitu bangun tidur mikirnya apa? Order roti bolu berapa. Sekarang bukan begini, mixer kan? Apalagi itu namanya? Makanan-makanan apa itu? Kue-kue kering itu apa sih namanya? Nastar dan sebagainya. Itu jadi fokusmu. Makan Yesus. Saya tiap hari memberikan roar, renungan harian. Saudaraku di grup Katam, makan Yesus. Firman Allah. Bukan sebagai sebuah syarat untuk Anda diberkati, tapi pencarian kita kepada Allah adalah, saudaraku, menemukan apa sih milik kita. Siapa sih posisi kita. Seperti apa sih warisan yang kita miliki. Semakin Anda makan Yesus setiap hari, dengarkan mulai hari ini, panen raya terjadi. Hidupmu gak akan sama lagi, saudara. Haleluya, haleluya.
Amin. Next, saudara. Nah, oke, dialah yang menanggung hukuman Allah karena dosa kita. Tuh, saudara, ini bedanya. Keimamatan perjanjian lama, siapa yang salah dihukum. Siapa yang benar dapat pahala. Keimamatan perjanjian baru, kita yang salah, siapa yang dihukum? Yesus. Tapi, saudaraku, sebagai orang yang tahu berterima kasih, seperti tadi, ku sembah kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Anda dewasa rohani. Halo? Harvest waktu kecil, kalau main saudaraku di dapur, saya larang. Jangan main api. Jangan main pisau. Jangan main api. Jangan main pisau. Sekarang umur dia masih berapa, Vers? 14, 13. 13, saudaraku kalau di mobil, dia pegang-pegang kopling plus neleng. Jangan, belum waktunya. Belum waktunya. Kenapa? Belum. Nanti saudaraku dia salah. Kita mau mundur, dia kasih maju. Betul apa betul? Amin. Ya, nah saudaraku, tapi saat Harvest sudah gede seperti ini, dia pegang pisau, pegang api, nyalakan kompor. Saya udah nggak ngelarang. Ngapain, Vers? Bikin telur, Pak. Dia bikin telur. Dia spesialis bikin telur ceplok. Dan telur ceplok dia enak sekali. Kalau Anda mau, silahkan order ke dia. Amin. Dia suka bikin telur apa namanya? Telur goreng, saudaraku, dicampur dengan roti, dikasih apa, dia makan malam-malam. Kadang-kadang saudaraku asapnya membumbung tinggi. Gua penuh dengan asap, dia nikmati makanan. Tapi enak. Nah, saya nggak ngelarang lagi, kenapa? Karena dia sudah dewasa. Hal yang sama. Waktu Anda kanak-kanak, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Secara rohani. Itulah hukum Taurat untuk kanak-kanak, saudara. Setelah kita dewasa, kita beribadah bukan supaya kita diberkati. Kita beribadah bukan karena kita takut dihukum. Jadi saudaraku, imam perjanjian lama mengiming-imingi dan menakut-nakuti. Tetapi setelah kita mengerti kasih karunia, kita ibadah ini karena kita terpesona dengan kasih Tuhan. Maka saudaraku, sebagai orang yang banyak diampuni. Saya mau tanya, siapa yang tahu bahwa dosa Anda dan saya itu begitu banyak? Angkat tangannya. Banyak? Enggak terhitung jumlahnya? Amin. Tapi kita punya Bapa yang baik, mengampuni, membebaskan, melepaskan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, tahukah Anda bahwa Bapa di surga sangat mengasihi Anda? Amin. Dia enggak luput dari perhatian Tuhan, bahkan hal-hal yang kecil dari Anda. Kenapa saudaraku? Bahkan sampai rambut di kepalamu itu dihitung oleh Tuhan. Saya mau tanya, Bapak Ibu siapa yang mengasihi anak-anaknya? Angkat tangan. Pernahkah Anda membelai kepala anakmu? Pernah. Pernahkah Anda menghitung rambut anakmu? Saya enggak pernah lakukan hitung rambutnya Harvest. Tuhan menghitung rambut Anda dan saya. Betapa baiknya Dia. Sampai rambut di kepalamu pun terhitung jumlahnya. Itulah Bapa kita. Sangat baik. Sungguh baik. Makan Yesus, kamu hidup. Next saudaraku, kita lihat ayat terakhir. Ya, ayat terakhir kita lihat. Baca sama-sama, ini yang tadi saya sampaikan. 2, 2, 3. Aha, Bapak Ibu, bagian terakhir, terus menguduskan. Dan sekarang saya mau tanya, Anda orang kudus? Kenapa? Bukan karena perilaku kudusmu. Kita ini nggak ada yang perilakunya kudus, kudus semua. Halo, kita kekudusan kita karena diberikan. Sekarang status kita orang kudus. Bilang saya orang kudus. Bersikaplah kudus, berperilakulah kudus. Anda dibenarkan bukan karena perilaku benar, tapi karena kebenaran itu dianugerahkan. Katakan saya orang benar. Maka bisnisnya pun harus benar. Jangan tipu sana tipu sini. Loh Bapak Ibu kalau nipu sana nipu sini bagaimana? Tuhan ngampuni, ngampuni. Loh tapi Bapak Ibu gimana dong? Kan nabur Noe. Iya. Dunia yang akan
saudaraku, ada konsekuensi dari hukum di dunia. Anda tipu orang itu lapor ke polisi, Anda ditangkap. Anda jangan berkata pencobaan ini datang dari Tuhan. No, Tuhan gak pernah mencobai. Pencobaan datang dari keinginanmu sendiri. Ada harga yang kamu bayar karena kesalahanmu tadi. Tapi Bapa mengampuni, betul. Bapa baik, iya. Tetapi hukum pemerintah, saudaraku, Anda ngemplang pajak. Anda nipu-nipu seperti dua anak muda itu. Ya saudaraku, Anda lihat. Dia masuk penjara hari ini. Tapi waktu mereka datang pada Yesus, Tuhan ngampuni. Tuhan membebaskan mereka, iya. Mereka jadi orang kudus, betul. Tapi selama di dunia, dia membayar apa yang harus dia bayar. Nangkep saudara? Jadi Tuhan betul-betul tidak menghukum saudara. Siapa yang menghukum saudara? Pemerintah. Betul nggak? Anda, saudaraku, beli mobil nyicil, kamu nggak nyicil sekian tahun, dijabel. Jangan berkata Tuhan jabel, Tuhan nggak pernah jabel. Memang Tuhan jadi debt collector? Siapa yang jabel? Leasing. Nangkep saudara? Nah, mari yuk. Jadi Yesus adalah sebuah tempat. Dia bukan hanya nama, tapi juga dia sebuah rumah, sebuah tempat. Tetapi oleh dia, kamu dan aku berada dalam, kurang keras baca sama-sama. Saya berada dalam, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Baca sama-sama. Yesus membenarkan, Yesus menguduskan, Yesus menebus kita. Katakan lagi, Yesus membenarkan, Yesus menguduskan, Yesus menebus kita. Siapa yang dibenarkan? Siapa yang dikuduskan? Siapa yang ditebus? Lambaikan tangannya. Boleh tepuk tangan bagi penebus kita. Haleluya. Nah, tahukah Anda ini nggak gratis? Ini ada bayarannya. Dan bayarannya apa? Nyawanya sendiri. Jadi saudara selamat, saudara benar, saudara kudus, saudara bebas, itu ada satu pribadi yang sudah membayarnya. Anda nggak perlu bayar. Jadi jangan mau dicampuri dengan Injil campuran, dilabelin harga. Kamu harus bayar loh. Untuk kamu benar, kamu harus bayar loh. Enggak, perilaku benar kita bukan dalam rangka kita mencari kebenaran kita. Tapi berdiri dalam posisi sebagai orang yang sudah dibenarkan, yang sudah ditebus, yang sudah dikuduskan. Selayaknya seperti seorang anak raja, yang seorang gelandangan yang diangkat jadi anak raja. Tentunya perilaku gelandangan mulai ditinggalkan. Nangkep saudaraku? Lambaikan tangannya yang nangkep, lambaikan tangannya haleluya. Nggak usah jauh-jauh. Anda di sini nyetir di sebelah kanan atau sebelah kiri? Ayo Pak Tatang. Hah? Kanan? Ampun. Kanan atau kiri? Nyetir kanan atau kiri? Hah? Kiri dong. Kanan atau kiri? Enggak, kalau jalan, maksudnya jalan nyetir di sebelah kanan sebelah kiri. Sebelah kiri. Setirnya di sebelah. Waktu di Amerika beda lagi. Jalannya di sebelah kanan, setirnya di sebelah kiri. Anda nggak bisa pakai peraturan Indonesia dibawa ke Amerika. Anda harus berubah dengan gaya hidup orang Amerika. Anda susah cari nasi goreng, nasi campur di Amerika. Gehu, toge, susah. Yang ada hamburger, hotdog, spaghetti, dan sebagainya. Di sini lenca, lotek, karidok, silakan. Di Amerika Anda sudah cari itu. Cara makan pun berubah. Maka Bapak Ibu, ya seperti Pastor Oscar yang kemarin khotbah, udah lama di Amerika. Ya, kemudian satu kali Lukas Kusuma, diajak makan Indonesia, dia harus hati-hati. Kenapa? Perutnya berbeda. Dia udah biasa makanan sana. Sebaliknya, Anda ke Amerika makan hotdog, hamburger, bisa mencret. Nangkep gak saudara? Hal yang sama. Oke, nah tetapi oleh dia, baca sekali lagi, 2, 3. Saya berada dalam, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi saya. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus saya. Nah, harganya sudah dibayar. Jangan mau dilabelin harga lagi oleh orang-orang ahli Farisi, ahli Taurat. Yesus sudah membayarnya bagi saudara dan saya. Maka ini deklarasi kita. Yuk,
Baca sama-sama, bangkit berdiri. Ini deklarasi saya dan saudara. 1, 2, 3. Anda layak? Anda layak? Karena apa? Di dalam Kristus. Next, saudaraku. Yesus karena dan memberikan saya yang dibayar, saya layak untuk menerima. Tahukah Anda, waktu Anda makan Yesus, Anda mengerti ini. Saudaraku, harga untuk Anda menerima setiap berkat Tuhan sudah dibayar dengan darah. Amin. Abraham dibuat tidur. Bapa dengan Yesus bikin janji. Begitu Abraham bangun, tidak ada satupun yang tersisa untuk Abraham lakukan. Tapi tersedia segala sesuatu untuk Abraham terima dan percayai. Hal yang sama Anda dan saya terima. Inilah pencarian kita. Kita layak karena kita ada di dalam Yesus. Jangan mau saudaraku diintimidasi setan. Kamu gak layak. Kamu belum berkenan. Saudaraku, soal perkenanan, soal kelayakan bukan karena perilaku kita, tapi karena itu diberikan kepada saudara. Anda layak untuk menerima setiap berkat Tuhan. Karena harga untuk berkat itu sudah ada yang membayarnya. Dengan apa? Darah. Siapa namanya? Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terus. Baca. Kurang keras. 1, 2, 3. Aha, dengar, waktu Anda mengerti ini, saya punya hak yang dibayar dengan darah. Untuk apa? Layak punya hak untuk kehidupan yang penuh kemuliaan. Dengar, hidup penuh kemuliaan dalam perilaku, dalam keuangan, dalam karir, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam segala hal. Anda punya hak yang sudah dibayar dengan darah Yesus. Taruh dalam hatimu, percaya haknya, itu hak saudara. Yesus sudah membayarnya. Katakan amin. Hidup saudara pasti penuh kemuliaan. Bisnis saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, penuh kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Next saudara. Baik, 1, 2, 3. Aha, gimana kabarnya? Kenapa kamu sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, selalu diberkati Tuhan? Kamu punya hak yang sudah dibayar dengan darah. Haleluya, haleluya. Bukan dibayar dengan ibadahmu. Ini respon kita. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Next saudara, masih ada. Saya, baca sama-sama, 2, 3. Untuk mengalami, wow, masukkan. Maka Daud berkata, kebajikan, kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Bukan karena aku baik, tapi karena ada harga yang sudah dibayar. Bayarannya adalah darah Yesus. Maka saudara dan saya punya hak untuk mengalami privilege, keistimewaan, kebajikan, kemurahan Tuhan, kemurahan manusia dalam seluruh aspek kehidupan Anda. Karena kasih karunia Yesus Kristus Tuhan. Amin. Percaya? Waktu ini Anda makan, Anda akan melihat Anda memiliki hak yang dibayar dengan darah untuk mengalami keistimewaan, kebajikan, kemurahan Tuhan, kemurahan manusia dalam seluruh aspek kehidupanmu. Saudara dan saya, baca sama-sama, memiliki hak yang dibayar dengan darah. Untuk apa? Keistimewaan, apalagi kemurahan Tuhan, apalagi kemurahan manusia dalam seluruh aspek kehidupanmu. Karena apa? Wah,
Nanti Anda lihat, buka toko, buka usaha, kemurahan, kebajikan, keistimewaan. Anda punya hak. Bukan karena Anda baik, tapi karena ada seorang yang sudah membayar dengan darah. Namanya Yesus. Gereja BFA. Saya mau katakan, gereja BFA yang di Bandung dan di kota-kota punya hak yang sudah Yesus bayar dengan darah untuk mengalami penuaian, peningkatan, kebajikan, kemurahan, pertumbuhan. Karena apa? Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan. Engkau akan lihat waktu engkau mengerti ini, bisnismu, hidupmu, engkau tidak lagi sama. Haleluya. Yang terakhir kita lihat 1, 2, 3. Baca sama-sama. Untuk kehidupan yang baik di atas, dalam, amin. Tahukah Anda maksudnya kehidupan di atas rata-rata? Saudaraku, kehidupan di atas matahari. Halo, yang di bawah matahari terik, panas, membakar, keluh kesah. Tapi kita punya kehidupan di atas matahari. Itulah Anda punya hak karena sudah dibayar dengan darah. Haleluya. Bersukacita. Maka saudaraku, hari ini kita menyembah Tuhan. Kita beribadah. Minggu kita semakin giat beribadah. Seperti Maria Magdalena, saudaraku, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, membasuhnya dengan rambutnya, menyekat dengan rambut, tak henti-henti menciumi kaki Yesus. Dan saudaraku, minyak narwastu murni yang mahal harganya dipecahkan, diurapilah kaki Yesus, bukan sebagai cara untuk mendapat perkenanan, tapi sebagai tanda syukur, sebagai tanda terima kasih, karena Dia sudah dibenarkan, dikuduskan, ditepih darah Yesus. Dia punya hak, Anda punya hak keistimewaan. Kita ulangi dari awal, setelah itu kita naikkan pujian yang ambil kunci D. Karena saya ada di dalam Kristus, maka saya layak. Amin. Yesus melayakkan saya karena Ia mati untuk saya dan memberikan saya hak yang dibayar. Sama-sama baca. Yang di rumah semuanya, tim musik sama-sama baca. Yesus melayakkan saya karena Ia mati untuk saya dan memberikan saya yang dibayar. Saya layak untuk menerima. Anda layak karena dilayakkan Tuhan. Gak ada yang bisa kita sombongkan. Jadi kalau bisnismu berhasil, pelayananmu berhasil, apa yang mau kamu sombongin? Gak ada. Karena kamu di dalam Kristus. Amin, amin. Next saudaraku, 2, 3. Siapa yang punya hak? Yang dibayar dengan apa? Dengan darah. Untuk apa? Bisnismu penuh kemuliaan, keluargamu penuh kemuliaan, gereja BFA penuh kemuliaan. Haleluya. Next saudara. Saya memiliki hak yang dibayar dengan darah untuk hidup dalam kesehatan ilahi, kekuatan ilahi, kemakmuran, panjang umur, awet muda, selalu diberkati Tuhan. Amin. Udah dibayar. Harga apa lagi yang harus kamu bayar? Jadi hari ini kamu bukan bayar harga, kamu ngucap syukur. Terus saudara, 2, 3. Untuk mengalami kebajikan, kemurahan Tuhan, kemurahan manusia dalam seluruh aspek kehidupan saya karena kasih karunia Kristus. Gereja kita punya hak istimewa, saudara punya hak istimewa untuk mengalami kebajikan, kemurahan, penuaian, kemuliaan. Haleluya, kemakmuran, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Karena apa? Yesus sudah membayar darah dengan darah. Next saudara, 2, 3. Untuk kehidupan yang dalam segala hal, kehidupan di atas rata-rata. Percaya? Percaya? Makan Yesus. Inilah Yesus. Siapa yang makan aku, dia akan hidup.
Perkataanku adalah roh dan hidup. Maka setiap hari jangan lupa makan Yesus. Firman Tuhan, telan Yesus dalam hidup, engkau akan melihat ini. Mari, saya percaya sebagai orang yang sudah menerima kasih, menerima pengampunan, menerima penebusan, cara nyembah kita berbeda. Kita nggak perlu disuruh worship leader, angkat tangan, berdiri, angkat kaki. Enggak, kita merespon. Anjing di rumah saudara, nggak perlu dibilang, kamu udah gue kasih makan, jilatin dong kaki gue. Nah, dia akan menghampiri saudara. Ekornya digeol-geolkan. Ya betul saudaraku. Dan dia akan jilatin kaki Anda. Karena dia sayang sama Anda. Karena dia tahu Anda mengasihi dia. Angkat tanganmu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Lampu boleh dipadam. Sama-sama. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Yang wanita saja, yang pria mengucap syukur, sembah Dia. Kasih-Mu Yang pria naikkan syukur, mempesona diriku. kasih yang tanpa syarat, tanpa batas, menerima kita apa adanya. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Yang pria katakan, Tuhan kasih-Mu. Yang wanita mengucap syukur, Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. mari Bapak Ibu duduk dalam hadirat Tuhan. Duduk di bawah kayu salib, menikmati kasih yang mempesona. Amin. Sungguhlah menggetarkan. Bagaimana mungkin Dia memilih kita? Sama-sama. Kasih-Mu Ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu.
saya dan saudara dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus. Karena saudara dan saya tinggal di dalam Yesus, maka saudara dan saya layak untuk menerima hak istimewa, kebajikan, kemurahan manusia, kemurahan Tuhan. Anda dan saya layak untuk menerima setiap berkat yang sudah Tuhan sediakan bagimu. Jangan melihat dirimu gak layak, tapi karena Tuhan sudah melayakkan kita. Ibadah kita bukan cari perkenanan, bukan cari kelayakan, tapi sebagai sebuah ucapan syukur. Pelayanan kita, perbuatan baik kita, pekerjaan baik kita, menjaga, melakukan firman Tuhan, bukan dalam rangka mencari perkenanan, tapi sebagai tanda syukur kita sudah dilayakkan oleh darah Yesus. Anda layak sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Anda punya hak yang sudah dibayar dengan darah. Dengarkan baik-baik, pulang dari sini engkau tahu semuanya sudah dibayar dengan darah. Mari angkat roti dengan tangan kananmu. Inilah harga yang Yesus sudah bayar untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Malam saat Tuhan Yesus sudah diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memegah dari perjanjian baru itu dibayar dengan darah Yesus. Engkau yang percaya ini darah Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Taruh di dalam hatimu, maka mulai hari ini makanlah Yesus setiap hari. Saya berkata, tidak mungkin Anda ada di posisi yang sama ketika Anda setiap hari makan Yesus. Engkau akan mengalami peningkatan, penuaian, berkat, kemuliaan. Masa depanmu bukan lagi penuh harapan, tapi penuh kemuliaan. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Sebagai tanda syukur kami menyembah Tuhan dengan harta kami. Sekali lagi, ini adalah tanda terima kasih kami, sebab Tuhan telah memberkati kami. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus, menyertai memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Wow. Shalom. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.